Pak Jokowi melambatkan pelafalan kalimat atau apapun itu penegasan atau lupa atau seperti apa? Oh, nggak bisa dipukul rata. Maksudnya kalau proses yang tadi beliau proses mengingat ya, dari bola mata juga proses mengingat. Pak Jokowi terlalu banyak yang dia temui setiap hari. Pasti ada proses yang lack of details lah. Dia kosong untuk mengingat detail itu. Jadi terpaksa harus bola mata lihat ke atas kayak gitu. Dan itu tadi untuk mengingat. Tapi ada dua hal tadi sebenarnya. Tadi ketika setelah mengingat angka, beliau sudah fokus lagi dengan anggukan yang sangat yakin. Itu tadi Pak Jokowi menyatakan dia sudah sangat yakin mengambil keputusan itu. Kemudian dia siap dengan semua risikonya. Itu yang tadi itu pernyataan seperti itu. Kalau dipanjangkan di ujung kalimat seperti tadi disampaikan Pak Yasraf. Apa? Betawi seperti itu. Kalau misalkan ada beberapa statement juga. Beliau sebenarnya nggak terlalu susah juga, terlalu rumit juga untuk dianalisis. Beliau tidak retoris, maksudnya tidak banyak kata yang perlu ditafsirkan. Kalimatnya lugas, langsung, iya, dan itu bisa dipahami oleh orang yang kelas bawah sekalipun. Jadi kalau beliau mengatakan yang ketok palu kan saya, itu artinya saya sudah memutuskan, sangat confirm dengan itu, dan saya siap mengambil risikonya. Kalau memanjang-manjangkan itu bisa juga misalnya konteksnya bercanda, karena beliau juga suka humor, suka bercanda gitu loh. Kalau stand up comedy itu bisa lebih dari 20 menit itu masih tahan gitu loh. Masih tahan gitu loh. Jadi suka gitu, bisa nyambung Betawi atau bisa juga penekanan. Saya kira bukannya tidak retoris ya. Jokowi itu sangat retoris, cuman retoris dengan style dia. Karena retorika itu kan banyak style ini. Retorikanya Obama dengan retorikanya SBY, Gus Dur, mereka sama-sama retorik, sama-sama retoris. Nah, Jokowi menurut saya sangat retoris. Ini style sendirilah, stylenya sendiri. Mungkin yang perlu ditambah juga di situ, di samping tadi katanya confirm ya, berani menanggung risiko segala macam. Saya melihat ini agak penting kalau kami komunikasi politik itu, nothing tulus. Jadi dia merasa bahwa dia sudah menjalankan yang terbaik, ya sudah. Memang selama ini saya pernah melakukan kesalahan yang harus ditutup-tutupi, kan tidak. Itulah saya gitu. Jadi dia berani tuh menggedor terus ke depan. Gitu. Kita lihat ada cuplikan lainnya ya, kita lihat bersama. Saya ke lapangan dulu baru saya ngomong. Belum. Kira-kira mau ada pertemuan? Enggak tahu. Pengennya tepat waktu. Tapi? Pengennya, enggak tahu. Belum saya kedinginan tadi. Kenapa Pak? Di dalam terus dingin ini. Oh dingin. Pengamanannya kan Inspektorat DKI Pak. Lantai 8, blok G lantai 18. Ya masa saya semuanya suruh ngurus kemalingan, ada urusan hanyut. Tapi pengamanannya gimana? Yang teknis, tolong ditanyakan ke dinas lah, masa. Kalau sekarang Saya itu yang bersifat kebijakan. Jangan orang kemalingan tanyakan ke saya. Ciri khasnya adalah ketawanya ya, khas sekali. Tapi awak media saya juga pernah bertemu dengan Pak Jokowi beberapa kali berbincang. Seperti tadi mungkin wartawan banyak mengajukan pertanyaan. Biasanya kalau kita menangkap ketika Pak Jokowi tertawa hahaha atau menjawab wah nggak tahu apa. Tadi hihihi loh, bukan hahaha loh tadi. Posisinya itu sepertinya. Ya kan tadi, ya kan kan. Posisinya seperti terpojok. Kalau Prof melihatnya pinter ngeles kalau bahasa ininya. Iya memang semua pejabat publik harusnya seperti Pak Jokowi itu ya. Maksud saya ini pendukungnya loh salah satu. Bukan, maksud saya nggak apa-apa juga bahwa akan ada situasi seperti itu kan selalu gitu, bahwa kadang-kadang wartawannya kan memang nyecar terus gitu ya, dan pejabat publik memang harus punya cara yang elegan lah untuk berkelit gitu loh. Tapi saya kira itu Mas seperti itu stylenya dia sehari-hari memang begitu. Kita udah lihat dari dulu memang begitu gitu loh. Jadi kalau melihat Pak Jokowi itu konsisten lah dari dulu gitu. Konsisten ngelesnya atau konsisten apanya dulu ini? Bukan ngeles menurut saya gitu. Konsisten apa adanya ya. Apa adanya gitu kan. Dia bilang, ya masa saya harus ngurusin maling juga gitu kan. Dia benar kan, bagi saya yang penting itu yang pokok-pokok lah yang ditanyakan kan begitu gitu. Tapi kalau mau dicatat ya, ini mungkin menarik. Saya nggak tahu apakah Prof membayangkan atau Yasraf membayangkan. Di antara para pemimpin kita selevel gubernur, yang wajahnya paling elastis mungkin Pak Jokowi ini ya. Anda boleh catat ini ya, coba nanti 100 harinya Anda kumpulkan wajah-wajahnya yang seperti ini ya. Ini menarik loh ya kan. Ini kalau tokoh di film tuh Jim Carrey loh, yang
bisa begini, bisa coba Anda banding-bandingkan ketimbang wajah Foke dan wajah yang lain ya. Ini menarik kan, kadang-kadang dia Tapi banyak begini. variasi, Iya, seperti banyak itu. variasi. Realistis, oke. Ini menarik. Saya mau nanya sebenarnya Pak Yasraf, kalau tertawa itu simbol apa? Kemudian ada perbedaannya tidak? Jenis-jenis tawanya. Ditahan dulu, kita harus iklan. Oke, Kami kembali setelah lagi ya. pemirsa di Kabar Utama, dan kami juga mengundang Anda jika ingin terlibat berdiskusi bersama kami. Juga jika ada pertanyaan ke Bang Hasan di sini ya. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Coba dibikin kan untuk 100 hari diambil. Terutama tadi saya sempat bertanya kepada Pak Yasraf, tertawa itu simbol apa sih? Ada jenis tertawa yang berbeda-beda, apakah itu menyimbolkan arti yang berbeda-beda juga Pak Yasraf? Ya artinya kan ini ya, tertawa itu kan juga macam-macam. Dan dari istilah saja sudah macam-macam. Ada tertawa tertawa lebar, tertawa lepas, terbahak-bahak, terkekeh-kekeh, Tahan-tahan. tertahan. Kalau ketawanya Pak Jokowi tadi itu masuk tertawa yang mana? Analisa Anda? Ya tadi itu yang hihihi itu kan tertawan tertahan-tahan. Iya. Hihihi, tapi tertahan kan ya. Nah berarti dia barangkali ada satu ini ya, satu tekanan tadi itu ya. Mungkin wartawan terlalu banyak, terlalu mengusik diri dia. Mungkin ininya itu melepaskan itu dengan ketawa-ketawa tapi tertahan. Mungkin ada kemungkinan seperti itu gitu. Antara bahagia dengan tertekan oleh situasi dari luar, impuls dari luar itu kan ya. Tapi yang menarik tadi itu kan ininya ya, sebenarnya bukan ketawanya yang menarik, tapi lah ekspresi dia itu untuk menahan ini kan gempuran-gempuran wartawan yang dari luar ini. Termasuk kita ketika menyebutkan tidak tahu. Termasuk begitu. menyebutkan tidak tahu dan tadi juga ketok palu dan sebagainya ya. Maksudnya begini, gestur seperti itu tuh kan mestinya tidak layak, bukan tidak layak ya, tidak wajar untuk seorang pejabat publik gitu. Artinya pejabat publik kan biasanya kan memperlihatkan kepejabatannya itu dengan menandi. Saya saja seorang dosen ya, tidak bisa tertawa tebak-tebak saya dalam kelas. Saya bisa saya. Misalnya kan ya, karena saya ingin memperlihatkan ini apa, suasana formalitas ini. Nah tapi saya rasa Jokowi... Apa jawabannya kurang diplomasi, kurang... Tidak juga, dia memang ingin melawan ini, melawan formalitas, melawan sistem yang seperti itu kan hierarkis dan sebagainya. Nah muncullah dengan tadi kan bahasa-bahasa yang sangat lugas, natural, alamiah dan sebagainya. Apakah itu salah? Tidak juga kan ya? Enggak dong, Enggak salah. Boleh juga seperti itu. Tapi sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang sangat baru, yang boleh dikatakan inovatif barangkali ya, dalam konteks kepemimpinan. Cuman nanti kan ini ya, tadi tuh apakah omongan-omongan dia itu yang seperti tadi itu tampak begitu yakin kan ya, menyebut angka, menyebut hari dan sebagainya. Nah persoalan itu bagaimana itu direalisasikan ke dalam ini, kenyataan sehari-hari. Itu mungkin yang tugas besar ke depan. Kemudian juga apakah tahan Pak Jokowi itu untuk ini, kan dia tadi mengatakan ya, kok saya ditanya terus tentang berbagai hal, tentang maling pun saya ditanya. Saya rasa itu kan bumerang yang dibikin oleh Pak Jokowi sendiri. Karena di satu ketika beliau pernah mengatakan, saya akan datangi setiap ada informasi ke saya akan ngomong ke setiap orang yang... Tapi sebetulnya boleh juga dong ya gubernur ditanyain, ini kan sebuah wilayah yang tidak terlalu luas. Kalau jumlah malingnya banyak, kalau jumlah orang yang ditusuk dalam minggu itu berbeda kan, misalnya di minggu lalu ada 3 orang. Itu contoh case kan yang berbeda. Iya, tapi kan pantas juga dia ditanya sebetulnya. Ya. Saya ke Mas Hasan, benar tidak kalau misalkan statement seperti tadi Pak Jokowi itu posisinya adalah beliau merasa terpojok? Iya, sebenarnya saya hafal ekspresi itu. Itu ekspresi tadi beliau sedang tidak nyaman. Tidak nyaman bisa karena berapa hal. Bisa jadi masalahnya belum tuntas tapi orang sudah pengen tahu jawabannya. Bisa jadi juga memang belum ada pembahasan sama sekali, tapi orang sudah pengen nanya macam-macam. Saya belum ke lapangan. Iya gitu. Jadi makanya jawabnya jawaban pendek-pendek yang... Nah tapi kan beliau gini, walaupun seperti itu tidak nyaman tapi tidak terlalu pengen juga kemudian mengasari wartawan. Makanya dia pakai bercanda. Gimana tadi dalam Pak? Ya saya kedinginan di dalam katanya. Jadi itu konteks bercanda untuk mencairkan lagi suasana dengan wartawan. Dan memang itu sering sih. Bercanda atau defensif agar tidak ditanya lagi yang lama gitu. Ya itu ngeles itu. Mungkin juga untuk mengalihkan supaya memberitahu mereka jangan tanya lagi. Tapi ini kan isyarat yang tidak menyakitkan hati jurnalis, para wartawan. Mereka udah capek-capek nanya, masih dijawab dengan kasar kan nggak seperti. Tapi mulai ajak bercanda seperti itu. Teori wacana memang ada ini ya, satu cara untuk menyetop orang tidak bertanya lagi. Katakan contohnya tadi itu ya. Saya yakin itu persoalan yang tadi itu belum firm.
belum ketemu solusinya, Iya. atau belum Dia belum dibicarakan yakin secara dalam. juga mau memberikan Iya, jawaban dia, ya. dia belum yakin untuk berikan jawaban. Tapi orang sudah mau tanya yang detail macam-macam, jadi dijawab dengan. Tapi yang menarik sebetulnya adalah begini, tim sukses ini ya, ini kan boleh dong ya, Ya, dikenal ya. sebagai tim suksesnya, itu masih tetap dipertahankan sesudah menang apa tidak? Itu persoalan yang lain, yang berbeda sekali di banyak negara di dunia, terutama karena saya khawatirnya nih, karena kekuatan komunikasinya berasal dari dalam. Sekarang kembali ke diri sendiri lagi, tidak ada lagi orang-orang yang mendampingi, itu menjadi berbeda. Berbeda sosoknya. Terutama begini, Ada kalau Anda kekhawatiran ke arah situ tidak? Iya, saya khawatir gini, karena Anda memilih, jadi Jokowi ini kan tadi seperti dibilang, saya bukan persoalan layak atau tidak layak, tapi biasa atau tidak biasa, dibandingkan gubernur yang lain, bahkan pejabat-pejabat menteri-menteri lain. Artinya, kalau Anda sukses, ini lebih luar biasa lagi. Calon presiden nih. Karena gayanya relatif tidak biasa dan terlihat menonjol. Tapi kalau ini nanti tidak berhasil menjembatani ekspektasi rakyat, penolakan akan lebih cepat terhadap gaya yang begini. Oke. Ya kan? Nah, siapa yang mendampingi saat ini gitu? Nah, kalau nggak ada berarti dia kembali lagi ke kekuatan komunikasi dari dalam tadi dengan self mekanismenya tadi ya untuk menahan begini. Tapi bagusnya dia selama ini nggak pernah kasar gitu ya. Lalu keluar dengan humor kadang-kadang untuk self defense-nya, pertahanan diri dan selalu bahasa apa adanya gitu. Saya tanya ke Prof dulu. Prof, Anda melihatnya ini sosok Pak Jokowi ini termasuk karakter yang cukup kuat secara psikologi sehingga mungkin tadi ketika Bang Effendi mengatakan dia akan bertambah kuat atau tidak bertambah kuat bila ada perubahan di orang-orang di sekitarnya. Anda melihatnya ini karakternya seperti itu? Ya, kalau kita lihat sekarang, kenapa Jokowi itu bisa menjadi magnet buat banyak orang, itu jelas karakter. Ya. Jadi karakter itu kan dari dalam gitu loh. Dan itu nggak bisa dipoles dalam waktu yang singkat gitu loh. Sehebat apapun konsultannya, termasuk abang kita ini juga nggak bisa dia moles gitu loh. Itu Tapi sudah membantu sedikit kan Mas Hasan di sini? Jadi dari sisi public speaking, tidak ada satupun yang mendampingi Jokowi untuk public speaking. Ya, itu pengakuan tim suksesnya sendiri. Sampai saat ini juga Sampai nggak saat ada. itu. Jadi memang ini natural sebenarnya. Tim sukses itu kan mengatur yang lain-lain ya. Kita tidak mengurus public speaking. Tidak membungkus-bungkus personalitinya kan. Mengamankan semua TPS juga. Itu ya. Jadi saya kira ini memang karakter dia memang. Dia kekuatan Jokowi memang karakter dia yang menonjol gitu loh. Itu menjadi kekuatan? Iya, kekuatannya. Bisa tidak di suatu saat itu menjadi malahan berbalik arah menjadi kelemahan? Enggak. Tidak? Enggak. Anda Maksud saya begini. Kelemahan itu sebenarnya karena dalam politik adalah menurut saya ketika Anda banyak melakukan kerjaan yang tidak benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, itulah kelemahan Anda. Bahasanya dosa politik lah kasarnya begitu. Tapi kalau karakter kan itu tetap seumur hidup, nggak akan berubah. Personality itu susah berubah. Menurut Anda tidak? Saya ingin tahu jawaban Bang Effendi sama Pak Yasraf. Kita jeda dulu. Iya. Kami kembali lagi pemirsa di Kabar Utama sesaat lagi. Saya langsung ke Pak Yasraf dan Bang Ege. Saya ke Pak Yasraf dulu. Ketika karakter itu, tadi Prof mengatakan bahwa itu kekuatan ya. Apakah bisa di masa-masa tertentu atau di titik-titik tertentu itu berubah berbalik arah menjadi suatu kelemahan? Kalau menurut saya itu ininya yang menentukan itu konteks. Nah, yang saya konteks di sini begini. Kan sekarang ini kan gestur beliau itu kan dari cara bicaranya, dari raut mukanya, dan juga dari ininya, pergi kemana-mana, berkunjung, meninjau, pakai baju keluar, itu kan ya, kemudian lengan digulung, kemudian duduk di bangku. Nah itu kan menunjukkan ini ya, secara gestur itu dia dekat dengan rakyat. Artinya tanpa partisi, tanpa batas dengan rakyat gitu. Nah sehingga dia bisa berkunjung ke tempat-tempat yang paling terpencil di sebuah kota, misalnya pinggiran kali dan sebagainya. Nah saya melihat tuh kalau begitu bisa sukses dalam konteks tertentu. Maksudnya itu begini, dalam masyarakat itu kan ada ininya, ada level-levelnya kan ya. Ada masyarakat levelnya kecil, menengah, besar. Kalau cara seperti itu dekat dengan rakyat, berkunjung kemana-mana untuk tingkat masyarakat yang kecil, desa, RW, RT, mungkin termasuk Solo lah masih bisa kali. Nah dekat-dekat seperti itu kalau untuk masyarakatnya lebih besar, katakanlah Jakarta, kan nggak bisa dilakukan cara yang sama, bisa menjadi bumerang juga. Apalagi untuk Indonesia nanti, tadi dikatakan ada kemungkinan 2014. Kalau saya lebih menyambung dalam konteks ini, karakter itu penting dan saya kok seperti yakin
bahwa itu tidak berubah. Dia apa adanya, juga tidak mengharapkan yang berlebih-lebih. Kalau nasib membawanya ke posisi yang lebih tinggi apa segala macam itu biarin aja, dia mengalir saja begitu ya. Dan memang dalam studi-studi komunikasi politik yang paling mutakhir, karakter jauh lebih penting daripada sekedar personalisasi. Hartman, Doyle mengatakan demikian. Tapi yang saya khawatirkan adalah kecepatan antara karakter dan gaya baru ini dengan tuntutan Jakarta. Ya. Ini penting sekali karena betul, tentu mau nggak mau Solo bukan Jakarta. Lebih daripada itu adalah harapan yang terlalu tinggi. Kan? Jadi pada saat setiap Anda melihat dia jalan kemana-mana, orang berfoto bersama, melambai segala macam itu, gelombang harapan yang makin tinggi. Semakin orang bisa salaman, semakin tinggi harapan. Semakin orang lihat di media, semakin tinggi harapan. Gitu. Tapi pada saat yang sama, kan ketika orang salaman dan segala macam itu, misalnya ada juga yang mengatakan, iya dia salaman juga, dia ke rakyat juga, tapi kita macetnya tetap 3,5 jam misalnya. Jadi walaupun kita mengatakan ini masih bulan madu, dia sendiri juga bilang saya bukan dewa yang bisa mengubah dengan membalikan. Yang bukan dewa itu kita lihat dulu, saya harus stop dulu. Kita lihat cuplikan ya. Itu adalah apa? Perlu proses ya, perlu proses. Yang namanya banjir, yang namanya macet itu perlu proses. Jadi jangan mengharapkan saya kayak dewa langsung balik tangan selesai semuanya masalah banjir, entah genangan, entah banjir, entah yang namanya hujan, dan nggak mungkin. Tapi dewa aja belum tentu bisa kok. Berpuluh-puluh tahun aja belum rampung, saya baru 4 minggu saja dikejar-kejar itu Ya, jadi di situ dia dikejar-kejar oleh harapan yang sebetulnya kalau berbicara studi-studi komunikasi politik atau studi media, semakin banyak dia angkat di media, semakin banyak orang berfoto melambai dikunjungi sama dia, harapan itu makin tinggi. Ya kan, bahwa ini adalah orang yang akan memperhatikan kita dan pada saatnya masalah kita akan selesai pada dia. Jadi seberapa cepat. Itu bukan imbas karena ketika kampanye juga begitu banyak harapan yang memang diberikan. Ya makanya ini ya, saya sharing sedikit ya, ini kedua kalinya Jokowi itu melempar bumerang dan kena diri sendiri gitu. Ini contohnya? Contohnya yang tadi itu. Dalam pengertian begini ya, kan pernah di dalam kampanye dulu kan mengatakan, bukan kampanye ini, ketika beliau sudah menjadi gubernur yang mengatakan, saya akan dengar semua pendapat orang, saya akan layani semua ini keinginan orang kan ya. Nah sekarang ternyata kan dia kewalahan dengan itu ya. Nah oleh karena itu maka menurut saya yang terjadi dengan Pak Jokowi ini, beliau ini menurut saya tidak mampu menjaga tempo. Gitu. Karena orang itu kan ya kalau datang ke masyarakat itu kan perlu ada temponya. Saya datang satu ketika tapi tidak datang pada ketika yang lain. Tidak ada tempo, orang nunggu-nunggu kan ya. Atau begini, kalau mau lebih lebih kuantitatif, untuk memindahkan pedagang kaki lima di Solo, dia datang dan berkomunikasi pakai makan siang segala macam 54 kali. Ini kalau satu wilayah di Jakarta mau diperbaiki dengan dikali 2, dikali 3 mungkin itu cuma makan kali 300 masalah misalnya, itu sekali lagi soal kecepatan dengan harapan. Saya ke Mas Hasan. Tadi kalimat-kalimat yang dilontarkan Pak Jokowi itu sangat berbeda ketika dulu masih memberikan janji-janji dan harapan. Ini terpojok lagi kah? Enggak, tadi itu memang terpojok oleh pertanyaan yang mungkin belum seharusnya. Masalahnya gini, saya yakin tadi pertanyaannya itu gampang sekali ditebak. Pak, kok masih banjir Pak? Kok masih macet Pak? Gitu. Ya tentu orang akan kaget gitu loh. Orang-orang yang baru 4 minggu, 5 minggu menjadi gubernur, Pak kok masih banjir Pak, masih kaget. Yang seharusnya orang yang misalnya bertanya itu juga bisa mikir ketika itu. Tapi oke, ketika di masyarakat itu sebenarnya Jokowi tidak menemukan pertanyaan yang seperti itu. Maksudnya kalau dia menemukan masyarakat tidak mempertanyakan kalau itu, dia menemukan rame loh di sosial media. Ini kemana nih Pak Gubernur? Ini kan kelas-kelas yang ini. Dan ketika dia bertemu dengan masyarakat, kalau dia terpojok dengan kayak gitu, dia akan berhenti pasti. Karena jauh lebih banyak masyarakat yang dia temukan daripada misalnya kerumunan jurnalis yang menanyakan itu. Ya, akan jauh lebih banyak masyarakat menanyakan itu, dan dia akan stop ke lapangan. Bahkan di musim hujan, apalagi musim hujan sekarang, dia akan stop ke lapangan. Tapi kan artinya dia tidak stop ke lapangan. Tapi ketika misal siapapun nggak akan bisa jawab. Ahli pakar banjir dan sekalipun misalnya, Pak, ini Jokowi sudah memimpin kok masih banjir gitu misalnya. Yang pertanyaan yang sebenarnya belum orang baru masuk SD, datanya ijazahnya mana? Tapi ketika timing, kalau Jokowi itu kan pasti punya timetable. Nah gitu itu. Yang saya punya pengalaman sama dia punya timetable. Tapi dia juga nggak akan punya. Saya bilang contohnya itu Bang, soal retorika Bang. Itu? Soal retorika itu Bang. Kalau misalnya orang yang lain, dia bisa menjawab dengan kalimat yang panjang-panjang. Panjang membuat membelok-belokkan, ya ini kan butuh ini apa segala macam gitu. Dengan kalimat yang panjang-panjang. Kalau dia, ya singkat aja.
saya bukan dewa, ini butuh proses. Oh, tapi itu retorika loh. Artinya Ya, oke. itu sebuah Yang retorika panjang. yang dibangun dengan sadar. Ya, dengan Karena gaya gitu. mereka begitu, maka Dan dia retorikanya pendek. itu. Iya. Dan dia kalimat yang pendek apa adanya seperti itu. Dan pasti terpojok. Ketika ditanya, Pak, Bapak sudah jadi gubernur, kenapa masih Banjir. banjir? Itu pasti terpojok. Hari ini semua gubernur saya ke akan Prof. terpojok. Tapi itu sesuatu ya, siapapun yang ditanya secara psikologis, setiap orang ya. Walaupun saya sadar misalnya gini, Ya. itu risiko dia. Dalam waktu cepat, itu risiko jawaban beliau. yang paling mungkin. Itu risiko beliau. Ya, dalam waktu cepat, ketika orang misalnya dalam keadaan terpojok, katakanlah terpojok seperti itu, dan dia harus memberikan rasionalisasi dalam waktu cepat, itu sesuatu yang sangat mudah untuk terpikir. Jadi mungkin siapapun, nanti Pak Yasraf kita tanya, saat nanti dia gubernur, jawabannya juga akan begitu itu. Memang saya bukan dewa, kan saya tidak bisa selesaikan dalam waktu Tapi cepat. persoalan tadi itu ya. Didoakan Pak, amin dulu jadi gubernur. Amin. Saya ya berarti ya. Iya, iya. Jawa Barat tapi. Ini apa namanya? Image dewa itu menurut saya justru dibangun oleh Pak Jokowi sendiri sebelum dia menyatakan tadi itu kan ya. Contoh ya, ketika ditanya dulu bagaimana Anda menyelesaikan orang-orang yang tinggal bantaran sungai, saya ahlinya. Kan pernah mengatakan begitu. Dulu seperti itu. Seperti itu. Tidak menyalahkan dewa. Muncullah kesan dewa itu kan, oh kalau gitu Pak Jokowi ini bisa melakukan Nah, maksudnya apapun waktu dong. masa kampanye memang harus didukiskan dengan kalimat yang sederhana, misalnya saya tidak menggusur tetapi cuma Iya. menggeser. Nah sekarang kan menggesernya sulit itu sebetulnya ya kan di Waktu pinggir kali itu ditanya, memang waktu kalimatnya harus ditanyakan, sederhana. Dia bilang, Betul, ya. saya akan melakukan intervensi sosial, Iya, gitu kan. iya. Dan tanya lagi, oh tuh saya ahlinya itu, katanya. Iya betul. Ahli Gitu, intervensi maksud- sosial dalam Iya. konteks misalnya mengajak orang bersama-sama yang seperti 54 kali mau Kalau pindah yang gitu ini kan. itu buat saya bukan kasuistik untuk Jokowi. Siapapun yang baru menjabat 5 minggu, 6 minggu, bahkan mungkin 1 bulan, 2 bulan di Jakarta, ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang seperti tadi, Pak, Bapak udah jadi Sama. gubernur nih, masih banjir, masih macet, akan berada pada posisi yang sama Ya, jawabannya. itu maksud Kira-kira akan Dan seperti jawabannya itu mungkin jawaban. sama juga. Betul, itu Siapapun dari posisi itu. Kita akan sama. Oke, baik. Membahas tokoh yang satu ini tidak ada habisnya. Kita sudah 2 kali ya, 2 episode membahas ini. Kalau saya tidak salah, membahas sosok Jokowi. Nah, kalau misalkan ada tokoh lain, kita akan membahas itu lebih lanjut. Siapa? Nanti kita tahan. Saya harus say goodbye dulu dengan Mas Adnan. Terima kasih waktu bersama kami. 3 orang ini masih harus saya sudah tahan. terjawab ya bahwa ternyata dia tidak mendampingi sesudah menang ya. Sudah mendampingi yang lain. Baik, saya tahan dulu para pakar kami di sini. Kami kembali saat lagi pemirsa, kita akan membahas tokoh lainnya di segmen selanjutnya. Karena itu penting sebetulnya. Pemimpin itu harus you mean what you say and you say what you mean. Apa adanya. Baru ketemu sekarang. Sejak zaman Bung Karno. Lama sekali kita menunggunya. Jadi apa yang dia omong benar, apa yang dia lakukan ya sesuai dengan janjinya. Itu kan yang kita kehilangan sekarang kan. Jadi sekali lagi Jokowi ini biasa. Tadi Mas Sugeng mengatakan bahwa partai-partai merasa biasa aja Jokowi salah besar. Mereka panik. Panik. Semua partai panik lihat Jokowi. Karena mereka tahu persis. Sekarang kalau Jokowi announce, saya akan mencalonkan diri sebagai presiden 2014 menang. Saya berani potong kuping, bertaruh. Bakal menang karena masyarakat tadi, Mas Sugeng sudah mulai menyinggung ya tentang bagaimana sebetulnya. Iya, bagaimana masyarakat itu mudah tergila-gila sama tokoh yang tiba-tiba memikat mereka. Ingat SBY 2004? Ya kan? Nah ini SBY plus. Kenapa plusnya? Karena dia selain dia punya popularitas, dia punya rekam jejak. 2 kali wali kota Solo. Itu nggak gampang. Jangan dikira dia ujuk-ujuk nongol langsung. Dipilih lebih dari 90%. 90%. SBY dulu hanya pencitraannya yang berhasil. Tapi rekam jejaknya orang banyak yang belum tahu lah ya. Kalau ini enggak, SBY plus istilah saya, plus rekam jejak. Apakah Jokowi itu punya prospek? Kalau menurut saya sangat besar prospeknya ya, karena dia melakukan breakthrough gitu ya.